Oke, shalom guys, welcome back to our channel di Bincang Orang-Orang Muda. Oke teman-teman, hari ini kami record sore hari karena ada satu dan dua hal yang membuat kami harus record dan di luar. Hari ini suasananya beda kan, pasti teman-teman kepo tuh kan di mana kami hari ini. Nah, hari ini kami tuh lagi record di Tanjung Enim, kota wisata. Oke, jadi Kak Vina, tempat ini apa sih namanya? Nama tempat ini Jogging Park. Jogging Park. Yes. Oh no, sebelum kita mengenalkan tempat ini, kita kenalin dulu dong bintang tamu terbaru kita. Oke Kak, siapa nih namanya? Hai Sobat Muda, perkenalkan nama saya Ervina Utagalung. Kalian bisa panggil saya Vina. Saya lahir di Tebing Tinggi 15 Juli 2001. Tebing Tinggi? Tebing Iya. yang tinggi-tinggi? Bukan, tapi tempatnya di Sumatera Utara. Oh nama tempat bukan tinggi. Kirain kakak anak gunung gitu. No. Oh ya Ter, tadi kan kamu bilang kamu mau memperkenalkan nih tempat ini. Tadi kan aku bilang Jogging Park. Kasih tau dong gimana sih bentuknya ini supaya teman-teman Sobat Muda tahu gitu tempat ini. Oke teman-teman, tempat ini menurutku recommended sih untuk kalian yang berada di Sumatera Selatan, di Palembang, wilayah Muara Enim, apa segala macam, untuk quality time di tempat ini. Karena tempat ini tuh kayak menyediakan, tau gak sih Kak Vina, kayak miniaturnya kebun binatang. Benar. Jadi tempat ini selain kita untuk jogging, ada juga hewan-hewan yang bisa kita lihat seperti itu. Ada iguana hijau itu kan. Di sebelah sana itu ada rusa, ada ayam tuh kalau kalian dengar suara ayam. Terus banyak lah pokoknya Ter. Ya banyak sekali, ada monyet-monyet, ada kura-kura, itu ikan lele jumbo yang warna putih Kak Vina. Jadi Ter, ini tempat itu bukan hanya sekedar kita untuk jogging, untuk quality time, bahkan kita bisa bertemu dengan hewan-hewan, memberi mereka makan gitu ya kan. Dan belajar juga karena di setiap di depan tempat rumah binatangnya itu pasti dijelaskan iguana hijau itu nama latinnya apa nih segala macam. Jadi recommended sih untuk kalian gitu, asik. Oke Kak Vina, nggak berlama-lama kita hari ini tentu akan membahas sebuah pembahasan yang nggak kalah menarik dari minggu-minggu. Oke, pada malam hari. Oke nih Kak Ervina, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut aku cukup menarik untuk dibincangkan karena ya anak-anak muda pasti merasakan hal yang akan kita bincangkan ini. Oke, dengan satu tema yaitu apa Kak Vina? Yours. Love yourself. Oke, jadi teman-teman, kita akan membahas seputar dari cinta akan diri sendiri. Kalau kemarin kita membahas cinta kuat seperti maut kan, kali ini episode yang berbeda nih. Oke Kak Vina, definisi dari love yourself menurut Kak Vina sendiri itu apa coba? Love yourself, cinta diri sendiri. Berarti menerima diri bukan hanya sekedar kelebihan saja, tapi kita menerima diri secara kekurangan yang kita miliki. Kita mampu berkata bahwa inilah diriku. So who you are, itulah pokoknya. Gue ngapain? I don't know. Oke, benar sekali. Aku setuju banget nih dengan definisi love yourself dari kakak. Aku juga mikir kalau love yourself itu berarti kita mencintai diri kita dengan apa adanya yang ada pada diri kita, entah itu kekurangan atau kelebihan dalam diri kita. Karena ya di setiap diri manusia itu tentu ada dua unsur yang paling setiap manusia tentu memiliki dua unsur dalam dirinya, yaitu kelemahan dan juga kekurangan. Kelemahan dan kekurangan. Dua unsur itu kelemahan dan kelebihan. Dan yang menjadi masalahnya nih Kak Ervina, di banyak anak-anak muda, bahkan saya pikir saya sendiri juga pernah merasakannya ini, kalau saya kadang-kala saya berada dalam titik
mempersalahkan kelemahan saya kayak kenapa sih Tuhan aku harus punya kayak gini kayak gitu. Kakak pernah nggak sih mengalami hal tersebut? Pernah. Itu di titik kapan? Titik waktu saya, lebih tepatnya sih puncaknya SMP sih ya. SMP. Iya. Oh berarti SD kakak. Oh iya ya sebenarnya kalau setuju nih. Kalau SD itu memang kita pasti selalu menerima diri kita apa adanya karena ya ini aku kayak gitu kan. Tapi semakin kita beranjak dewasa, semakin kita mengerti banyak hal, semakin kita melihat diri kita dengan orang lain, kok dia bisa kita nggak bisa ya. Benar sekali. Kok dia gini. Nah, terus gimana nih kak waktu kakak SMP sampai kakak pada titik kakak nggak bisa terima diri kakak? Itu sih lebih tepatnya waktu aku SMP yang Teh jelaskan tadi kan Teh, dimana aku tuh menjadi suatu hal yang menjadi titik terendah dalam kehidupanku ketika ya teman-teman sobat muda bisa lihat diri saya sendiri gitu kan. Itu menjadi lebih tepatnya bagian mata saya. Orang-orang sering bilang kan, kamu lihat mana, kamu ngeliat aku gitu-gitu kan. Jadi kayak apaan sih nih orang, emangnya udah sempurna apa sih berani menilai aku kayak gitu. Kan setiap orang tuh punya kelemahannya. Jika semua orang memiliki kelebihannya, pastinya apalagi kalau bukan sombong sih. Iya. Karena itu kan menetralkan kesombongan kita, maka itu akan memberikan kita kelemahan itu sendiri. Benar sekali Kak Rina. Terus waktu kakak SMP, kenapa sih kakak bisa sampai nggak terima dengan diri kakak dengan ya fisik kakak seperti itu? Soalnya nih ya faktornya. Dulu itu sebenarnya mata aku tuh nggak seperti ini. Karena aku lihat-lihat album fotoku waktu masih kecil kan. It's normal. I don't know gitu kan. I don't know when gitu. Tapi itu lebih tepatnya kejadiannya waktu aku kelas 3 SD. Tiba-tiba aja mata sebelah, sebenarnya dua-duanya, cuma lebih dominan tuh mata sebelah kanan gitu kan. Cuman ya kayak masih anak kecil kan, ya biasa aja gitu. Kayak nggak memperhatikan itu Iya gitu. Dan kita kan masih asik-asiknya itu bermain apa. Dan lebih tepatnya puncaknya waktu SMP yang aku jelaskan tadi. Jadi kayak kok kayak gini sih gitu kan. Baru mereka kok ngomongin kayak gini, padahal sebenarnya teman-teman yang lainnya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan tuh kakak bilang sebenarnya nggak lahir ya normal gimana gitu. Normalnya seorang anak dan tiba-tiba aja itu kakak nggak keluarga nggak cek ke rumah sakit atau gimana gitu. Itu bisa tiba-tiba gitu. Iya kemarin gitu kan, cuman aku tuh kan takut ke dokter. Ya ampun. Jadi ya biasa aja gitu. Ternyata makin lama ya cuman waktu SMP itu kan sempat dua-duanya tuh kelas 1. Nah habis itu ya kami cuma bilang sama orang tua aku sih ya kita berdoa aja gitu kan. Berdoa aja. Wow, anak. Nah pasti bisa. Ternyata waktu SMP kelas 2 normal nih sebelah kiri. Tapi sebelah kanan belum. Tapi mulai apa ya terbiasa dong gitu kan. Ternyata doa itu manjur aja gitu. Ya udah berjalannya waktu ya seperti inilah jadinya gitu. Berarti aku nyimpulkan gini nih, waktu kakak SMP kakak merasa kalau kayak mempertanyakan lah kenapa sih gini. Berarti ada sebuah apa ya, kayak sebuah usikan dari teman-teman kakak, sebuah ya kalau bahasanya sekarang julitan dari teman-teman. Iya nggak sih? Iya. Berarti memang masa remaja ini kayak menurutku ya nih Kak Vin, masa remaja menuju ke masa dewasa itu kan ya dikenal dengan fase pencarian jati diri kan. Dan anak-anak muda yang saat ini berada dalam fase ini menurutku perlu nih menyaring yang namanya perkataan-perkataan dari luar, karena akan begitu banyak pendapat-pendapat orang yang nggak baik mengenai diri kita sendiri. Tapi kembali lagi ketika love yourself itu artinya ketika kita mampu untuk ya nggak apa-apa, ini aku, ini kelemahanku, terus gimana? Tapi dan kita juga mampu untuk memberikan bumbu di dalam kelemahan kita menjadi sebuah kelebihan, ya nggak sih? Asik. Dan juga kelemahan itu adalah kekuatan kita untuk bangkit. Terus Kak Vin, aku kepo nih, waktu kakak di SMP kan katanya ya kakak dapat julitan lah dari teman-teman kakak kan. Gimana nih cara kakak untuk keluar dari keterpurukan kakak lah bahasanya ya kan?
Sewaktu masih SMP sih, lebih tepatnya itu aku menutup. Teman-teman, minta maaf karena saat ini aku lagi sedikit radang. Minta maaf kalau suaranya agak bindang dan cukup mengganggu karena akan batuk seperti itu. Minta maaf. Jadi kan Ter, waktu aku semasa SMP nih ya, untuk bisa dibilang caranya gitu kan, aku lebih menutup diri sih untuk berteman, untuk menerima. Cuman untuk berteman itu kayak ada space-nya gitu, ada dikasih jarak gitu kan. Ya gitu, tapi ketika masuk SMA, situlah awal dimana aku membuka diri, ternyata nggak semua hal yang menurut aku tuh buruk di mata aku itu buruk gitu. Hal yang buruk itu merupakan hal yang indah sebenarnya, membuat aku tuh bisa bangkit, move dari keadaan yang sebenarnya itu menyakitkan gitu. Dan akhirnya aku punya, yang dulunya nggak punya SMP itu bisa dihitung menggunakan jari tuh kan teman aku gitu. Bisa dihitung jari karena saking tertutupnya. Tapi waktu SMA hampir satu sekolah itu berteman sama aku. Dan lebih tepatnya mereka kenal aku, kadang-kadang aku lupa sama mereka karena susah menghafal nama. Waktu kakak dalam titik terpuruk kakak, apa yang membuat kakak bisa bertahan gitu? Yang bisa membuat aku bertahan itu, atau bisa dibilang support system dalam hidup aku itu my father. Oh, your father? Yes, my father is my support system. Why? Because dia itu yang mampu mengerti aku tanpa mengucapkan atau bertutur kata. Dia lihat aja mood dalam diriku, melihat ekspresi aku, dia langsung tahu what happened about me gitu. Wow, keren sekali. Iya sih, memang kalau namanya juga orang tua pasti akan jauh lebih memahami anaknya, kondisi anaknya, dan saya yakin setiap orang tua kita juga seperti itu dengan kita. Dan tapi mungkin ada anak-anak muda yang merasa kalau enggak orang tua aku nggak gitu. Aku mau katakan kalau cara orang tua untuk memperhatikan kita, untuk menyayangi kita itu berbeda-beda guys. Jadi jangan pernah merasa kalau orang tuamu nggak sayang sama dirimu. Oke. Nah Kak Ervina, kan sekarang Kak Ervina apa namanya? Ayah kakak kan udah meninggal nih. Terus gimana sih yang dulunya waktu SMP kan kakak bilang yang jadi support system kakak, yang mampu mendorong kakak ketika kakak dalam keterpurukan itu adalah sosok seorang ayah. Nah saat sosok seorang ayah itu pergi, apakah kakak masih punya kekuatan atau gimana nih? Masih. Jadi gimana tuh bisa? Awalnya berpikir bahwa satu-satunya kekuatan aku itu papa gitu kan. Tapi ketika papa diambil, awalnya ya siapa sih yang nggak sedih, siapa sih yang nggak terpuruk. Papa kakak meninggal itu kapan coba? Sewaktu aku SMA kelas 1 baru aja masuk gitu. Wow. Ya. Berarti sebenarnya baru aja dalam posisi terendah, tapi langsung diambil. Gimana tuh keadaan kakak pada saat itu? Seperti yang kejelasan tadi, aku tuh berada di titik yang bener-bener down banget. Tapi nggak bisa sedown-downnya karena aku tuh anak pertama. Terus aku tuh harus mampu tersenyum, mampu menunjukkan suatu ekspresi yang bahagia depan mamah dan juga adik aku. Jadi mencoba untuk membuka diri, mencoba membuat relasi dengan orang-orang supaya aku itu nggak terbawa suasana karena papa meninggal. Wah, berarti sebenarnya Kak Ervina ini adalah sosok seorang wanita tangguh sih menurutku, karena di tengah-tengah kelemahan yang ia harus tanggung, dia juga harus menjadi teladan bagi adiknya. Ternyata Kak Ervina ini adalah menurutku seorang wanita tangguh ya, karena kakak selain daripada kakak gumul dengan diri kakak sendiri, tapi kakak harus juga berjuang untuk menjadi teladan bagi adik kakak, nggak mau menjadi beban bagi mama kakak. Wow, menurutku Kak Ervina hebat ya sih. Oke Kak Ervina, tapi dari kondisi-kondisi yang kakak alami, mulai dari kakak mengalami
hal terburuk dalam hidup kakak, papa kakak meninggal, pernah nggak sih kakak sampai pada titik benci sama Tuhan sampai bilang, kenapa sih Tuhan harus aku loh yang alami, kenapa nggak orang lain aja gitu? Pernah sewaktu papa meninggal itu sampai setahun sih. Walaupun aku dilihat orang-orang itu tersenyum, bahagia, join-join aja gitu kan, biasa aja, ya kayak ngalir, jalan gitu aja gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati aku sendiri, dalam pikiran aku sendiri itu masih berkecambuk gitu kan. Masih kayak ngerasa bahwa papa itu masih ada gitu. Tapi cuman kayak suasananya doang gitu, tapi papanya nggak ada gitu kan. Sampai di titik ya, izin sebentar ya guys, izin sebentar. Izin sebentar. Papa. oh ya, suasananya aja gitu kan, papanya masih ada, tapi ternyata nggak ada gitu kan. Sampai setahun kemudian baru menyadari ada maksud Tuhan di balik itu. Ketika Tuhan memanggil papa, ada dua hal yang membuat aku itu menyadari. Yang pertama, pastinya papa udah sembuh dong dari sakitnya. Papa nggak perlu ngerasakan sakit, nggak perlu ngumpet-ngumpetin sakitnya sama kami gitu kan. Yang kedua, aku bisa lebih terbuka sama orang lain, bisa menerima orang lain, bahkan bisa berteman dengan orang-orang lain gitu, tanpa ada space lagi gitu. Oh berarti gini, sebenarnya kakak benci sama Tuhan itu bukan karena apa yang ada dalam diri kakak ya, tapi karena ya Tuhan ambil orang tua. Tapi dengan cara demikian juga Kak Ervina bisa mengambil makna positifnya juga ya. Mungkin kalau sampai saat ini papa masih ada, mungkin Kak Ervina bukan jadi sosok seorang yang bisa terbuka dengan orang-orang lain. Mungkin Kak Ervina ya jadi diri kakak yang dulu, yang hanya hidup ini aku punya seorang papa yang menjadi sosok penguatan dalam diriku. Wow, hebat sekali. Saya pikir seperti itu. Kak Ervina, kalau sampai titik ini, kalau dibilang nih 1 sampai 100%, kakak udah 100% nggak sih nerima diri kakak? Belum sih Teh. Belum. Masih hampir menginjak 75% gitu. Nah, 75% berarti masih ada 25% lagi. 25% lagi kenapa? Apa tuh alasannya dan kemana gitu? Sulit untuk bisa mencapai namanya 100% dalam menerima diri. Pastinya siapa sih yang nggak terganggu dengan usikan-usikan orang gitu kan, dengan kelemahan kita mungkin gitu kan. Jika dibilang untuk bisa menerima diri secara fisik, aku berani kata aku sangat menerima diri aku gitu kan. Tapi kalau untuk kan dilihat itu ketika kamu udah mengalami kekurangan fisik nih, tapi kamu juga skill kamu juga kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa ya ampun gini banget gitu loh. Ada kemungkinan nggak sih orang-orang menurut kakak akan sampai pada titik 100% love yourself-nya? Sejauh yang aku pikirkan nih ya, menurut aku sih nggak ada sih bisa sampai 100% menerima dirinya. Jika dia mampu menerima dirinya 100%, maka dia menganggap dirinya itu sempurna, lebih sempurna, lebih hebat dibanding orang lain. Bahkan dia jadi lebih menggampangkan segala sesuatu gitu. Benar sekali, benar-benar setuju sih dengan kakak. Jadi dan love yourself ini gini, menurut aku dari cerita-cerita kakak, ketika kita punya kelemahan, punya pergumulan yang sebenarnya nggak mampu untuk kita alami, tapi ketika kita mampu untuk keluar dari hal itu, mampu untuk mencari jalan celah yang menjadi jalan keluar bagi kita, itu namanya kita udah mencintai diri kita. Asik. Kita mampu menerima setiap apa yang ada, asik, meskipun itu menyakitkan. Iya, gila banget. Nah Kak Ervina, mungkin anak-anak muda di luar sana nih banyak sekali yang mengalami hal ini. Aku yakin deh ini apa? Suara ayam. Iya maaf ya Yam, itu juga merakutinya. Oke, Kak Ervina. Nggak sering nih nemu artis kayak gini. Oke.
Gak sering. Oke, Kak Revina, menurutku aku yakin banget deh permasalahan pergumulan anak-anak muda itu nggak bisa terima dirinya. Pada akhirnya dia bakalan jadi rendah diri. Bener nggak sih? Benar. Jadi kayak nggak melihat potensi apa yang ada dalam dirinya yang bisa ia kembangkan sebenarnya. Ya gitu. Jadi untuk anak-anak muda, kalau aku mau katakan seperti ini, setiap orang itu punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing. Dan aku mau katakan, kamu harus melihat potensi apa yang Tuhan berikan dalam dirimu. Supaya kamu bisa menggali itu dan kamu bisa kembangkan. Jangan cuma berfokus pada kelemahan yang ada di dalam dirimu. Karena aku terberkati nih dengan satu statement yang dibilang oleh dosen kakak juga, asik. Bapak bilang gini, jangan pernah nilai dirimu dengan kelemahan yang ada padamu, tetapi coba nilai dirimu dengan keberhargaan yang Tuhan berikan. Wow, menurut saya itu bener banget sih. Ngapain coba kita harus melihat kelemahan kita ketika Tuhan aja memandang kita berharga. Karena Tuhan sendiri udah, meskipun dia kasih kelemahan, tapi dia juga ngasih kita kelebihan kan. Iya. Dia kasih kita talenta yang berfungsi untuk kita kembangkan, meskipun ya setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda, setiap orang memiliki porsi yang Karvina mau kembang tuh. Keren banget ya kan? Iya. Setiap orang juga wow. Ada merak yang mau kembang bu ekornya guys. Jadi ada juga dengan jumlah yang berbeda-beda, misalkan dikasih sama kakak 2, sama aku sementara cuma 1, tapi goals akhirnya itu sebenarnya bagaimana caramu untuk mengembangkan hal tersebut, bagaimana caramu untuk membuat talentamu jadi berfungsi bukan cuma untuk dirimu tapi untuk orang lain juga. Asik. Apalagi Kak Afina? Nah, dan hal yang paling aku juga pernah dalam titik itu kayak melihat diriku hanya karena kelemahan, keterbatasan yang aku miliki. Dan jujur sekali, memang kadang-kala pas yang kakak bilang itu, kita sebagai manusia mungkin untuk mencapai 100% itu sangat sulit ya. Dan kadang-kala juga sampai saat ini saya masih bergumul dengan hal itu. Kok gini ya Tuhan, kayak gitu, kok ini gitu. Tapi kalau sekarang ini jadi evaluasi dalam diri sendiri untuk mengembangkan hal tersebut. Kalau dulu nih bukan evaluasi tapi gimana jadi tekanan dalam diri yang membuat aku nggak bisa berkembang apa-apa, yang terus menyalahkan diri, udahlah aku nggak ada baik-baiknya dari dia, biar aja dia, aku nggak ada bagus-bagusnya dari dia, biar aja dia. Tapi sekarang oh iya, kenapa dia bisa, aku nggak bisa. Jadi memacu diri untuk bisa move gitu ya. Yes, bener sekali. Adekmu ditinggalkan sama mamanya, kasihan banget tuh. Oke, jadi teman-teman ada juga nih yang membuat aku bisa berganti mindset yang seperti tadi itu. Dari dulu itu Kak lebih fokus kepada tekanan dan sekarang lebih fokus kepada pengembangan diri dan pengembangan diri. Itu karena Yesaya 43 ayat 4 itu katakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihimu. Wow, kayak aku berharga dan aku mulia. Jadi untuk apa aku harus berfokus pada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diriku? Ya mending aku mencintai diriku, menerima diriku apa adanya, karena Yesus sendiri mati di kayu salib untuk diriku yang penuh dengan keberdosaan ini. Dia terima aku loh dengan keberdosaan yang aku buat, dengan kelemahan yang ada dalam diriku, dia terima aku. Sementara aku sendiri gak bisa nerima aku. Ya ampun, sedih banget. Jadi menurutku orang-orang yang paling sedih itu adalah orang-orang yang gak mampu untuk menerima dirinya. Wow, aku cantik banget di bawah matahari ini di Tuhan. Terima kasih. Jadi itu sih dari aku. Setiap anak-anak muda harus menurut aku nih, untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada, kalian harus mampu untuk mencintai diri kalian.
apapun yang ada dalam diri kalian, kelemahan atau kelebihan yang ada dalam diri kalian, cintai itu dan kembangkan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin Kak Ervina untuk mengakhiri percakapan kita pada malam hari ini, mungkin Kak Ervina untuk mengakhiri percakapan kita hari ini ada closing statement dari kakak. Mencintai diri sendiri adalah bagaimana caramu untuk bisa bangkit dari segala sesuatu yang kamu alami. Mungkin banyak tudingan-tudingan, mungkin banyak ejekan-ejekan yang membuatmu itu semakin lama semakin down. Tapi bagaimana caramu untuk menemukan dirimu dan menunjukkan pada orang lain who you are, kamu akan jauh lebih berharga dibanding hal itu. Kelemahan mungkin adalah kekurangan yang kau alami saat ini. Tapi kelemahan adalah kekuatan yang super banget dalam kehidupanmu. Tergantung bagaimana caramu mengolah setiap kelemahan itu menjadi kekuatan, dan kelemahan itu akan menjadi kelebihan dalam hidupmu. Mungkin orang lain gak mempunyai hal demikian dalam hidupmu. Bahkan semua orang gak seberharga yang seperti engkau bayangkan. Tapi Tuhan memandangmu berharga, layaknya aku, Tere, dan kita semua. Oke teman-teman, tips terakhir dari aku nih, kalau kalian saat ini sedang bergumul dalam hal penerimaan diri, ada beberapa tips. Yang pertama itu percaya diri aja. Ya, setiap orang, tadi di awal kita membahas, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Tapi kalau kita percaya diri, pasti kelemahan itu akan menjadi kelebihan dalam diri setiap orang. Yang kedua, kamu memerlukan support system. Jadi support systemmu cari, apakah itu orang tua, lingkungan. Karena lingkungan juga, jangan berdiam diri, jangan berada dalam lingkungan yang membuat kamu semakin terpuruk atau semakin tertekan. Tapi coba untuk keluar dari lingkungan yang biasanya mendorong kamu semakin ke bawah, berjuang dan cari untuk memilah dan coba untuk cari lingkungan yang mendorong kamu semakin naik. Karena kadangkala ketika kita berada dalam lingkungan yang kita salah sedikit, ya iyalah kamu gak pantas lakukan ini. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang baik, kamu buat kesalahan, kamu pasti dibilang gini, ya udah nggak apa-apa, pasti besok baik lagi. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling utama. Dan yang terakhir nih, yang paling utama menurut aku, sadari bahwa kamu berharga di mata Tuhan. So dunia akan selalu melihat kelemahanmu, dunia akan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain yang katanya lebih bagus, tapi Tuhan akan menerima kamu apa adanya dan melihat kamu berharga dan mulia di matanya. Jadi teman-teman, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Akhir kata sih dari aku. Oke, Kak Ervina, untuk menutup perbincangan pada malam hari ini yang begitu panjang, mungkin kita berdoa dulu ya. Minta dengan kasih kakak yang berdoa. Kita berdoa. Bapa Surga yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kembali kami bertemu dengan sobat-sobat muda Tuhan, yang saat ini sedang bergumul tentang diri mereka Tuhan. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara mereka mencintai diri mereka dengan segala kelemahan yang ada dalam diri mereka Tuhan. Tapi saat ini kami kembali tegur bagaimana dalam Yesaya 43 ayat 4 menyatakan bahwa sekalipun dalam setiap kelemahan yang kami punya Tuhan, Engkau memandang kami sangat berharga. Bahkan Engkau mengasihi kami Tuhan. Tak melihat sekalipun Tuhan dalam setiap kekurangan yang kami miliki Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, dalam setiap kelemahan, maka Tuhan akan berikan kelebihan-kelebihan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, bantu setiap sobat-sobat muda Tuhan, ini mana mereka membutuhkan dukungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. See you guys.